Terus setan itu pantang menyerah. Di samping setan itu istiqomah, setan itu pantang menyerah. Setan itu sering loh kita gagalkan. Mas Taib dapat untung satu hari 200.000. Wes apa nyisipno 200.000 cara kita sedekahno 20.000. Setan nih pasti eman nasik neng pondok lo le ngalah no setan. Apakah setan berhenti untuk menggoda? Tidak, dia tetap menggoda. Wes arep ngekei, aku kok digoda, yo tetap 10% sedekah 20.000. Ono santri timbali, Kang, lah Kang, kanggo bayar urunmu. Masya Allah, Mas Taib kok luman, kene kok. Jadi setan pus berhasil, alhamdulillah berhasil. Dia gagal di pertama untuk mencegah Mas Taib beramal, tapi ketika beramal pun setan pantang menyerah untuk selalu menggoda. Berarti yang paling istiqomah siapa? Setan. Yang paling pantang menyerah siapa? Setan. Maka belajarlah dari setan. Oh coba musuh ya. Cak sampean kok ngono cak? Wah aku cek kegoda. Setan kok gue kalah. Sekali-kali belajarlah dari setan. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman kepada para iblis, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari surga, fa innaka rajim, maka sungguh engkau adalah makhluk yang dibenci. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin, dan sungguh atasmu laknat sampai pada hari pembalasan amal atau hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, semoga engkau memberi aku tenggang waktu, jangan matikan ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari di mana dibangkitkan semua makhluk. Qala fa innaka minal munzirin. Allah menjawab, sungguh engkau iblis termasuk orang-orang yang dipanjangkan kematiannya atau diseranteki kematiannya ila yaumil waqtil maklum, sampai waktu yang telah diketahui, yaitu pada hari kiamat. Jadi kembali kepada pembahasan kemarin, yaitu iblis tidak mau hormat kepada Nabi Adam. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk rasa sombong dan tidak taat. Makanya sebenarnya derajat tertinggi bagi makhluk, derajat tertinggi bagi hamba itu taat. Seberapa hebat pun kita, kalau kita tidak taat, tidak nurut, maka derajat kita akan dijatuhkan oleh Allah. Makanya sampean kalau melihat iblis dari sudut pandang sampean, kira-kira iblis diciptakan oleh Allah dari api. Kemudian iblis sudah menempati surga jauh sebelum Nabi Adam. Sekarang kita mulai berpikir, kowe mbayangno ojo kok sampean dadi menungso keturunane Adam. Umpama sampean mbayangno sampean sing dadi iblis piye? Bayangkan Anda itu sebagai iblis. Yang iblis itu punya ke-13 kemuliaan, 13 kemuliaan sebelum diciptakan Nabi Adam. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis itu makhluk mulia. Iblis itu makhluk mulia. Bahkan dalam satu riwayat diterangkan bahwa iblis itu pernah menjadi sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat. Mulia atau tidak kira-kira? Mulia. Sampean bayangno, sampean rasake elek-elek setan, elek-elek iblis to ya. Sampean nggak pernah merasakan posisi jadi setan. Jadi sekarang mulai bayangkan ya. Kita hipnotis dhisik. Bayangkan misalkan sampean yo, bayangkan itu ora kok bayangno tenan. Kita tidak memaklumi perbuatan iblis. Kita tidak memaklumi kesombongan iblis. Kita tidak memaklumi ketidaktaatan iblis, tidak. Tapi kita merasa bersyukur. Kok sampai nek bayangno umpama posisi ini sampean iblis, sampean akan sangat bersyukur diciptakan oleh Allah sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita diciptakan oleh Allah menjadi umat Muhammad itu harus sangat bersyukur. Karena rahmat Allah terhadap kita itu luar biasa. Iblis tidak pernah maksiat sepanjang hidup. Makanya ini sebelum kita bahas iblis, setan dikeluarkan oleh Allah dari surga. Fakhruj minha fa innaka rajim. Kita bahas siapakah iblis sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, iblis itu statusnya piye? Ternyata sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, iblis itu punya 13 derajat yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Kemarin sudah kita ceritakan bahwa puluhan ribu tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menciptakan makhluk yang jenenge jin, atau iblis. Abal jan itu iblis. Puluhan ribu tahun tidak pernah bermaksiat. Puluhan ribu tahun tidak pernah syirik. Puluhan ribu tahun tidak pernah meragukan akan keesaan dan ketuhanan Allah. Iblis tidak pernah melakukan maksiat, iblis tidak pernah melakukan dosa. Hanya saja iblis itu sombong dan tidak taat. Maksiat sekali, dia terputus dari rahmat selamanya. Lah terus kita sehari maksiat berapa kali? Maksud kula ngeten lho, umpama kita niki dudu umat Muhammad, seandainya kita ini bukan umat Rasulullah, kita bukan apa-apa dibandingkan iblis. Berarti kita syukur kita kepada siapa? Kepada Allah. Kita berterima kasih kepada siapa? Rasulullah. Tanpa Rasulullah kita bukan apa-apa dibandingkan iblis. Pertama, iblis itu masuk dalam kumpulan para malaikat walaupun dia lain daripada malaikat. Malaikat tercipta dari nur, kalau iblis tercipta dari api. Walaupun dia tercipta dari api, tapi dia bergaul dengan para malaikat. Yang kedua, iblis itu mendampingi para malaikat di surga. Itu sebuah kemuliaan yang luar biasa. Ada makhluk yang mendampingi malaikat, padahal dari bahan penciptaan yang berbeda. Kemudian iblis itu mendapatkan taufik, pertolongan Allah untuk menyembah Allah. Jadi iblis itu selalu beribadah kepada Allah. Puluhan ribu tahun iblis beribadah kepada Allah. Siji, iblis punya kehormatan untuk bergaul dengan para malaikat walaupun dia tercipta dari api. Dua, iblis diberi kepercayaan oleh Allah untuk mendampingi para malaikat di surga. Ketiga, iblis itu mendapatkan taufik. Taufik itu apa? Pertolongan Allah untuk beribadah. Yang keempat, keistimewaan iblis itu di langit pertama, penduduk langit semua memanggil iblis dengan nama Al-Abid. Al-Abid itu siapa? Orang yang ahli ibadah. Rai-rai ini Al-Abid orang. Abid. Al-Abid itu orang yang ahli ibadah, jungkung ibadah, leren-leren ibadah terus. Dan gelar Al-Abid itu diraih oleh iblis di langit pertama. Coba. Wis nomor piro dik? Yang keempat. Yang kelima. Di langit kedua, iblis itu punya nama Az-Zahid. Kita bayangkan ibadah kita, coba. Yang paling Al-Abid di sini siapa? Yang paling ahli ibadah di sini? Pak Ikrom. Oh Pak ya, ibadahku ngaji tau Pak Ikrom misalnya. Pak Ikrom tahajud berapa rakaat Pak Ikrom? Wal Al-Abid tok 2 rakaat. Ganti. Nggih, santri senior. Tahajudmu pirang rakaat? Podol. Iki turunane Nabi Adam ngene kabeh. Jin disebut Al-Abid di langit pertama karena dia sekali sujud kepada Allah, sekali dia ibadah kepada Allah, tidak hanya 2 rakaat.
Ratusan ribuan rakaat dilakukan sampai penduduk langit semua memanggil iblis dengan nama Al-Abid. Lagi sing santri senior mau 2 rakaat terus langsung 3 sak witir. Ya. Iya, ki bandingno sampean karo iblis, Mas. Iblis itu di langit pertama itu dia masyhur dengan sebutan Al-Abid, orang yang ahli ibadah. Di langit kedua, iblis itu punya julukan Az-Zahid, orang yang tidak mempedulikan dunia. Dia zuhud, meriki, melulu ibadah kepada Allah, melugu ibadah ning Allah. Punya julukan Al-Abid di langit pertama, punya julukan Az-Zahid di langit kedua, dikongkon hormat makhluk sing 2 rakaat 3 sak witir. Kita tidak memaklumi perbuatan iblis. Ini untuk contoh kita betapa kita bersyukur jadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita tidak umatnya Rasulullah dibandingkan dengan iblis, awake gak ono sak kuku ireng. Jadi jin atau iblis dia tercipta dari api, tapi dia bisa bergaul dengan para malaikat. Jin iblis dia bukan dari malaikat, tapi dipercaya Allah untuk mendampingi para malaikat di surga. Ketiga, jin atau iblis itu punya taufik, diberi pertolongan oleh Allah untuk melakukan ibadah, kuat ibadah. Makanya di langit pertama, iblis atau jin ini masyhur dengan panggilan Al-Abid, yang ahli ibadah. Di langit kedua, iblis itu masyhur dengan julukan Az-Zahid. Kalau kita berbicara malaikat, malaikat rantuin nafsu, gak usah dibahas. Jadi rival kita ini setan. Setan atau iblis saat itu dia Az-Zahid, dia Al-Abid. Di langit ketiga, jin atau iblis itu masyhur dengan sebutan Al-Arif Billah, makrifat kepada Allah, mengenal Allah dengan sangat dekat sekali. Makanya iblis itu nggak pernah dosa, nggak pernah punya dosa syirik. Lah kita ngaji thariqah, ngaji kitab tasawuf untuk disebut Al-Arif Billah, pirang puluh tahun gue ngaji. Nah ini iblis sebelum Nabi Adam diciptakan, dia sudah terkenal Al-Arif Billah, mengelem Allah, memuji Allah, ora pernah pelo iblis. Fasih dengan asmanya Allah, dengan afalnya Allah, dengan kudrohnya Allah, berbicara apapun tentang Allah, iblis sangat fasih. Jajal gue ngelem Allah kurang pirang menit. Ngelem Allah gue kuat pirang menit gak wis pelo. Nanti jak ngerebuk duwe, wah, 2 jam setengah. Kuat fasih tenang. Di langit pertama, penduduk langit menyebut Al-Abid. Di langit kedua, penduduk langit menyebut dengan nama Az-Zahid. Di langit ketiga, para penduduk langit menyebut iblis dengan nama Al-Arif Billah, yang makrifat kepada Allah. Di langit keempat, para penduduk langit itu menyebut iblis dengan nama Al-Wali, waliullah, kekasihnya Allah. Coba bayangkan, berarti saat itu iblis kedudukannya sangat mulia, bahkan di atas para malaikat. Kemudian tahu-tahu Allah menciptakan Nabi Adam terbuat dari tanah. Al-Abid, Az-Zahid, Al-Arif, Al-Wali, terus yang tercipta dari tanah. Al-Abid 2 rakaat 3 sak witir. Terus Az-Zahid ora seneng dunyo, wis umur 45 cek ngayal duwe Pertamina. Sekarang baru punya Pertamini, cek ngayal. Ngono kok duwe julukan Az-Zahid. Siapa di sini yang paling zuhud? Witudu zahid, Mas. Zuhud karo kere itu 2 hal yang berbeda. Zahid itu mampu kaya, tapi dia tidak ingin mengkayakan dirinya. Atau kaya,
tapi dia tidak pernah memakan sesuatu yang haram, itu zahid. Tapi nek kere ora tujuan terus dia kere, wah dia aslinya ora pingin kere tapi ketapaan kere lah, itu dudu zuhud, itu jenenge kere kepeksa, ya dibedakno. Kita yang di sini paling zuhud sekalipun dibandingkan dengan kezuhudan iblis jauh. Al-arif billah, coba bayangkan. Kita untuk mendefinisikan al-arif billah sing diarani ma'rifat ning Allah di setiap detakan nafas kita, di setiap jantung yang berdetak, di setiap apa yang kita lihat, di setiap apa yang kita dengar, itu hanya ada Allah, Allah, Allah. Iku ma'rifat yang paling dasar. Bahkan makrifat yang begitu dalam luas itu sampai bahas sifatullah, wujudullah, kuwabe dibahas. Dan itu jin mampu. Bahkan waliullah. Di langit keempat, malaikat memanggil, penduduk langit memanggil iblis dengan nama waliullah. Nah, sini kene waline Allah sapa? Ya ora karuan. Sing ngomong iki. Ini wali ora roh. Amin. Setan iku udah diwaline Allah cek terpeleset karena sombongnya dan tidak taatnya. Mane kita wis dadi wali wis bismillah. Ya muga-muga selamat. Allahumma. Di langit kelima, iblis itu masyhur di kalangan penduduk langit dengan nama At-Taqi. At-Taqi yang bertakwa. Itu di langit kelima. Jadi nimbali gak iblis ora. Ya taqi, wahai makhluk yang bertakwa kepada Allah. Wahai makhluk yang bertakwa kepada Allah. Sedangkan kita, anak cucu Nabi Adam, la'allakum tatakun, dikongkon poso, dikongkon la'allakum tatakun, tirakat dulu. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, para iblis, jin, itu mereka punya sebutan di langit kelima dengan nama At-Taqi. Di langit keenam, jin itu punya julukan Al-Kazim. Siapa Al-Kazim? Makhluk yang tidak pernah marah, makhluk yang tidak pernah emosian. Al-Kazim. Bahkan yang paling keren, di langit ketujuh, jin itu, iblis itu terkenal dengan nama Azazil, yang tertinggi, pemimpin. Punya julukan siapa? Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Terus Allah menciptakan Nabi Adam, orang yang punya kedudukan Al-Wali, Al-Arif, Az-Zahid, Al-Wali, At-Taqi, Al-Kazim, Al-Azazil, pemimpin tertinggi Sayyidul Malaikah, disuruh hormat pada makhluk yang baru diciptakan oleh Allah. Cara nalar perasaane wong piye? Moso sekeren aku dikongkon hormat karo moso kan ngono to. Kowe mbayangno kowe dadi iblis lho maksudnya. Oh ternyata derajat tertinggi seorang makhluk, derajat tertinggi hamba adalah taat titik. Taat. Walaupun kamu wali, walaupun kamu az-zahid, walaupun kamu al-arif, walaupun kamu al-abid, walaupun kamu al-kazim, walaupun kamu sayyidul malaikah, tapi kamu punya rasa sombong, kamu punya rasa lebih baik dari yang lain, kamu punya rasa tidak taat, itu yang menjatuhkan kita. Makanya ini, yang paling lama ngaji di sini siapa? Mas Taib. Terus yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin ngaji hati siapa? Pak Eko. Iki wis al-wali. Iki wis al-arif. Iki wis az-zahid. Tahu-tahu patuh pada peraturannya Pak Eko. Kira-kira piye? Iya, awakmu dudu iblis kan? Ini yang membuat wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Fakhruj minha fa innaka rajim. Iblis, keluar kamu dari surga, kamu makhluk yang dibenci. Kenapa iblis menjadi makhluk yang dibenci? Karena tidak taat.
Walaupun dia punya 13 keistimewaan yang tak sebutkan tadi, punya 13 keutamaan yang tak sebutkan tadi, tapi karena dia membangkang tidak taat, itu saja yang menyebabkan dia dibenci. Misal sampean mondok ning kene 13 tahun, jadi roisul ma'had, jadi kepala pondok, jadi wong sing paling parek karo kiai, al arif, paling kenal karo kiai ini, paling dekat al wali, paling sering dikei karo kiai ini, tapi dia selalu menjaga diri al az-zahid. Dia tahu, wah, tapi ngerti-ngerti iki ono cah anyar Kang, iki tak dadekno khalifah, tak dadekno rois. Kira-kira wong sing suwe 13 tahun ngabdi ning kiai iki piye? Kalau tidak ingin dia dibenci, sami'na wa atokna. Karena sak piro-piro wani kue karo kiai, kue tetap santri. Sak piro-piro iblis tidak mau inhina, tidak mau hormat kepada Nabi Adam, dia tetap makhluk. Ini pelajarannya. Maka sebaik-baik makhluk, derajat tertinggi bagi makhluk adalah taat. Sebagai warga negara yang baik, makanya bughod itu dibenci. Bughod itu pemberontak. Ingkarul imam itu dibenci dalam konteks ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa? Ya karena taat. Kita sebagai rakyat, ya niscaya yang paling baik adalah taat. Tasarruful imam manutun bil maslahah. Kita meyakini bahwa kebijakan pemimpin, kebijakan pemerintah itu pasti keterkaitan dengan kemaslahatan publik, kemaslahatan umat. Mu'un gak sahrenorno. Ye, taat. Jadi pelajaran iki ora kok bandingno awake luwih apik tinimbang setan, ojo dhisik. Kowe tak ceritani, setan itu banyak kebaikan loh. Setan itu banyak keistimewaan. Loh, setan pernah disebut al-wali tuh? Lah gue wis tahu oleh SK wali tuh. Lah ayo, setan yang pernah punya SK wali gugur gara-gara tidak taat atau sombong. Apa nih sing urung oleh SK? Pernah punya SK At-Taqi, pernah SK Az-Zahid, pernah punya SK Al-Arif, pernah punya SK Al-Abid, tapi semua hancur SK-nya itu gara-gara tidak taat. Coba kita itu dibandingkan dengan setan. Ternyata umpama awake dudu umat Muhammad, umatipun Rasulullah Muhammad, yo kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan setan. Makhluk yang paling istiqomah itu setan. Menggoda kamu nggak ada berhentinya. Coba siapa yang berani mengalahkan setan dalam istiqomahnya? Sing sekelas senior ae. Iku kadang ya lembek, kadang ya kenceng, kadang ya lembek, kadang ya kenceng. Setan istiqomah, menggoda manusia, tidak pernah berhenti. Patah, bangkit lagi, patah, bangkit lagi. Setan. Lah kowe kok lembek, wong kok kalah karo setan. Ora ketok piye? Ngene modele. Terus setan itu pantang menyerah. Di samping setan itu istiqomah, setan itu pantang menyerah. Setan itu sering loh kita gagalkan. Mas Taib dapat untung satu hari 200.000. Wes ape nyisipno 200.000 cah, kita sedekahno 20.000. Setan nih pasti eman nasik neng pondok lo le ngalah no setan. Apakah setan berhenti untuk menggoda? Tidak, dia tetap menggoda. Wes arep ngekei, aku kok digoda, yo tetap 10% sedekah 20.000. Ono santri timbali, Kang, lah Kang, kanggo bayar urunmu. Masya Allah, Mas Taib kok luman, kene kok. Jadi setan pus berhasil, alhamdulillah berhasil. Dia gagal di pertama untuk
mencegah Mas Taib beramal, tapi ketika beramal pun setan pantang menyerah untuk selalu menggoda. Berarti yang paling istiqomah siapa? Setan. Yang paling pantang menyerah siapa? Setan. Maka belajarlah dari setan. Oh coba musuh ya. Cak sampean kok ngono cak? Wah aku cek kegoda. Setan kok gue kalah. Sekali-kali belajarlah dari setan. Kenapa cak? Anda jatuh bangkit lagi, jatuh pantang lagi, masa kalah sama setan? Saya belajar dari setan. Yang ketiga, setan itu kreatif. Iya, coba dia menggoda dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Setan itu selalu berbeda kemungkarannya. Apa jajan paling kreatif? Zaman biyen ono sindir, cek kurang kreatif gawe koplo. Cek kurang kreatif malih. Lah yang ini kok ngerti ngeslot barang. Ngeslot iku apa ngeslot iku? Oh, ngeslot oleh duit ngono. Aku ki yo ngerti. Apa cak ngeslot iku celak? ngeslot Loh gak paham. Ada yang paham ngeslot judi online. Oh zaman tahun 70-an SDSB, zaman Pak Harto SDSB, terus bar SDSB terus togel, bar togel terus wis pokoknya kreativitas setan iku akeh. Dari mulai SDSB sampai ngeslot jiri Mas Taib. Ngeslot iku mbok apa ya ora ngerti ya. Itu kreatif dia. Mulai dari karambol sampai biliar. Mulai sampai biliar tenanan saiki biliar neng HP. Itu setan itu kreativitasnya tinggi. Satu, keistimewaan setan apa? Istiqomah. Dua, pantang menyerah. Ketiga, kreatif. Yang keempat, keistimewaan setan itu dia makhluk yang solider. Solidaritasnya tinggi sekali. Enggak pernah sesama setan. Ya nek karo Mas Wahyu ya ora kok. Sesama setan. Sesama setan dia solidaritasnya tinggi, saling membantu sesama setan. Dia enggak pernah menggagalkan usaha temannya. Manusia manusia baru tetangganya kaya saja dirusoi. Setan enggak. Temannya berusaha menggoda, dibantu. Kuat. Makanya belajarlah dari setan. Solidaritasnya tinggi. Masa kita kalah sama setan? Kalau kita ingin merusui pekerjaannya wong, kalau kita ingin merusui pekerjaannya teman, ingat setan tidak pernah merusui usaha teman. Masa menungso kok kalah karo setan? Sing guyu-guyu tau ngrusui kan. Satu, setan itu istiqomah. Dua, setan itu pantang menyerah. Tiga, setan itu kreatif. Empat, setan itu makhluk yang solider. Yang kelima, setan itu tanpa pamrih. Setan itu menggoda manusia. Itu hanya untuk menunjukkan eksistensinya. Nanti ayat setelah ini, eksistensi bahwa saya setan, saya akan mengajak manusia masuk neraka. Itu tok. Dia tidak ada pamrih apapun. Lah kita bantu teman lo pamrih. Ketoke nawari haji, ketoke nawari umroh dadak makelar. Ketoke bantu ayo badal umroh, padahal makelar. Membantu yang dibayar. Iya, membantu yang dibayar. Lah itu jenenge pamrih. Manusia ngaleh sak ngaleh ada pamrih. Luman karo koncone luman jebule duwe anak wedok. Kepingin besanan. Lah, pamrihnya besar. Sedangkan setan melakukan apapun, usaha apapun tanpa
Iya mas, sampean ngeterno kayu ngene iki pira? Mosok kalah karo setan, Pak. Setan itu berusaha tanpa pamrih. Maka kita belajarlah ikhlas dari setan. Cuma setan itu yaitu kelemahannya, dia sombong, dia tidak taat. Insya Allah selama kita taat kepada Allah, kita insya Allah. Tapi ketoknya nek ngene iki yo berat yo ngalahno setan yo. Iya toh, istiqomah. Lah untungnya istiqomahnya setan itu berbanding terbalik dengan rahmatnya Allah. Setan menggoda kita istiqomah, setan menggoda kita pantang menyerah, tapi sekali kita jatuh melakukan satu kebaikan walaupun agak malas, manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Rong rakaat sholat tahajud Mas Taib dilipat gandakan 10 kebaikan podo karo 20 rakaat. Padahal setan nek nggodha suwengi-wengi aja tangi ip aja tangi ip. Terus dikeloni karo setan sapa jenenge sing ngeloni wong turu kuwi? Setan Dasimah. Setan Dasimah ngeloni ip aja tangi ip aja tangi ip. Tapi Mas Taib ini karena santri senior, celek tah. Bismillah, wudu. Bareng ngapain tahajud kok aras-arasen. Ojo situ jere setan. Ojo situ. Setan pantang menyerah, istiqomah menggeda. Ojo situ, tetap wudu. Allahu Akbar. Bareng lagi 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullah. Ciri setan. Bal-balan. Big match. Arsenal musuh Liverpool. Oh yo wis witir bae. Setan berhasil. Tapi rahmatnya Allah lebih besar. Sehingga walaupun 2 rakaat sholat tahajud sama dengan 20 rakaat tahajud. Maka seistiqomah apapun setan, sepantang menyerah apapun setan, yang penting kita taat. Ketaatan kita akan dilipat gandakan oleh Allah yang disebut dengan rahmatnya Gusti. Berarti setan nanti kecewa. Setan itu walaupun pantang menyerah nanti akan kecewa terhadap perilaku kita. Selama satu kita taat. Karena yang tidak dimiliki setan itu apa? Taat. Ngaji. Ini setan mulai ngasar. Nek ipre-ipre ojo mangka. Le ojo mangka. Bojomu ku apa suntek kabeh. Kok nek ngaji bojomu srengen, wis terus diprik-prik terus. Wareng, Mas aku tersuntik yo. Lah malam Selasa Dek, kok lah Bu Bidan ki sete bareng isak to Mas? Iya yo. Lah ngoten yo pingin krentek titit ngono. Diparani koncone. Budal. Disatru bojo, sesuk Dek ayo melok ngaji pisan, akhirnya runtung. Ini dia mengenai sing runtung-runtung karo bojone dia ngajak suntik kabeh gak sido jare ini. Gak apa-apa. Dalam lah ngajak suntik kabeh to. Gak sido tidak ngaji. Walaupun di tengah perjalanan kita tergoda oleh setan, ada rasa malas, ada rasa apa, tapi kita menjalankan taat itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Itu yang disebut dengan rahmatnya Allah. Makanya mari kita sama-sama mengecewakan setan. Dengan cara apa? Taat. Setan itu istiqomah, setan itu pantang menyerah, setan itu kreatif, setan itu tanpa pamrih. Setan itu solider. Setan itu apa? Gak, aku belum tahu takut dokternya ya. Iya betul, setan itu tidak pernah sakit. Tapi Fir'aun juga tidak pernah sakit. Jadi orang yang sehat terus itu hati-hati. Mirip Fir'aun, mirip setan. Makanya Allah memberikan manusia sakit agar kita tahu keterbatasan kita sebagai hamba, agar kita tahu keterbatasan kita sebagai seorang makhluk. Setan itu makhluk yang kompak, super timnya kuat. Tidak pernah menjustis, tidak pernah merendahkan sesama setan. Kompak. Sedangkan kadang-kadang kita sebagai manusia tidak kompak. Makanya beberapa kelebihan setan itu untuk menata hati kita.
Makhluk terburuk seperti setan pun kita bisa belajar darinya. Kadang kita merasa paling istiqomah, ternyata istiqomah setan. Tapi istiqomahnya setan itu tetap membuat Allah murka karena dia tidak taat. Yang hari ini punya jabatan, yang hari ini punya kedudukan, yang hari ini punya kemuliaan, yang hari ini banyak disanjung orang, jangan bangga hati dulu. Setan lebih dari itu. Tapi setan pada akhirnya hancur karena apa? Karena dia sombong dan tidak taat kepada Allah. Siapa tahu suatu saat seperti setan yang 13 kemuliaan tak sebutkan tadi dihancurkan hanya karena kita tidak taat. Makanya kita harus sering zikir raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya dzal jalali wal ikram ahyina wa amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, wahai Tuhanku yang mulia, yang punya keagungan dan kemuliaan. Ahyina, hidupkan kami, wa amitna, dan matikan kami ala dinil Islam, menetapi agama Islam. Ini penting ditungakno terus. Kenapa setan dengan status az-zahid, al-abid, al-arif, al-wali, al-kazim, sayyidatul malaikah, dengan predikat yang luar biasa seperti itu? Karena dia seakan-akan tidak merasa hamba, dia merasa punya kedudukan yang tinggi sehingga dia melihat Nabi Adam sangat rendah, sehingga dia tidak mau hormat. Makanya kita penting untuk berdoa, ya dzal jalali wal ikram ahyina wa amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali, wahai zat yang agung, wal ikrami, dan mulia, ahyina wa amitna ala dinil Islam, hidupkan kami, matikan kami dalam menetapi agama Islam. Terus doa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Setan, keluarlah kamu dari surga, engkau makhluk yang dibenci. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Dan atasmu laknat sampai hari kiamat. Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya Tuhanku, sudilah kiranya engkau memanjangkan umurku ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Qala fa innaka minal munzorin. Allah berfirman menjawab, sungguh engkau setan dipanjangkan umurmu sampai kapan? Ila yaumil waktul maklum, sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu pada hari kiamat. Jadi seandainya kita tidak bertauhid, jumlah kapasitas manusia dengan setan itu sangat jauh lebih banyak setan. Setan tidak pernah kabeh, sedangkan sampean kabeh. Populasi setan tidak dibatasi, sedangkan manusia tempatnya dibatasi. Tapi kenapa manusia? Lah ini rahasianya. Setan itu matinya menunggu kiamat. Dipanjangkan oleh umurnya dalam keburukan, dipanjangkan oleh Allah dalam kesesatan. Dipanjangkan oleh Allah. Dia hanya minta dipanjangkan umurnya. Untuk apa? Untuk golek bolo mlebu neraka. Sapa bolone? Yo wong-wong sing kaya sampean iki. Sing kaya berarti dudu sampean. Iya, maksudnya menungso sing kaya sampeyan.